Selamat siang para pemancing di pinggir kali sekalian. Sudah berapa lama kalian di sini tanpa mendapatkan hasil? Mending pulang terus mandi. Kita akan melanjutkan episode sebelumnya. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 103. Soho sedikit terkejut. Esil tampaknya adalah seorang bangsawan. Esil, yang selalu dia anggap hanya sebagai teman yang rakus saat makan, dengan cekatan memerintah para iblis yang menjadi budak layaknya seorang bangsawan. Nona Esil, aku menerima perintahmu. Itu adalah bawahan Esil sebelumnya. Nukira, yang tadi menarik gerobak akhirnya kembali ke wujud aslinya dan mulai mengikuti perintah Esil. Sementara itu, Soho memanggil semua iblis yang menderita racun darah di Koloseum dan menetralisir racun itu satu persatu. Ah, rasa sakitnya hilang. Terima kasih, terima kasih. Bagi iblis, kekurangan darah adalah hal yang menyakitkan, dan darah yang mendidih akan menghancurkan keberadaan mereka sendiri. Namun, semua fenomena ini menghilang begitu saja saat Soho menyembuhkan mereka. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih. Hehehe, tidak sakit lagi. Aku hidup. Aku hidup. Oh tunggu. Kau di sana. Ya, bukankah kamu yang dulu menghina Tuan Muda? Beru menyeleksi orang-orang yang akan dibiarkan mati. Iblis-iblis yang berada di dekat Soho saat dia di penjara. Di antara mereka, Beru mengingat wajah orang-orang yang menghina dan memandang rendah Soho satu persatu. Bloodhorse yang menerima pengobatan dari Soho gemetar ketakutan saat Beru mendekati mereka dengan aura mengancam. Hehehe. Jika kau melakukan kejahatan yang pantas dihukum mati, kau layak untuk dibunuh. Beru tidak punya belas kasihan, dan dia dengan kejam membunuh mereka semua. Bloodhorse yang berada di penjara telah disembuhkan namun kekuatan mereka sangat melemah. Bahkan Esil, yang awalnya memiliki kekuatan hunter peringkat S, kini tampaknya hanya berada di level peringkat B karena kekurangan darah. Tidak peduli seberapa kecil dan lemahnya Beru, membunuh Bloodhorse yang lemah bukanlah masalah. Dan sambil melahapnya satu persatu, dia secara bertahap memulihkan tenaganya. Beru, itu terlalu banyak. Tuan Muda, Anda terlalu baik hati. Jika kau akan membunuhnya, kau harus melakukannya saat mereka lebih kuat sehingga bisa mendapatkan lebih banyak poin EXP. Begitu Beru mengerti, dia segera menghentikan pembantaian tersebut. Dia tidak bisa mengganggu leveling Soho. Terima kasih. Iblis tua yang pernah memberi nasihat pada Soho di penjara mendekatinya. Oh, orang tua. Soho segera menyembuhkan iblis tua itu. Dan akibatnya, iblis tua itu kehilangan kekuatan dan pingsan di tempat. Saat Soho mencoba untuk membantunya, dia mengayunkan lengannya yang lemah, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Darahku penuh dengan racun. Jadi itu sebabnya. Oh, jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Iblis tua itu berjuang untuk bangun sendiri. Kemudian dia meluruskan postur tubuhnya dan dengan hormat membungkuk lagi pada Soho. Bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Rasa terima kasih yang tulus karena telah menyelamatkan dunia iblis, bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Soho diam-diam memperhatikannya dan kemudian bertanya, "Orang tua, apakah kau seorang pelayan iblis?" "Bagaimana kamu tahu?" Pria tua itu tersentak mendengar kata-katanya. "Saya merasakan getaran yang mirip dengan Nukira di sana. Kamu memiliki indera yang tajam." "Yah. Tidak mengherankan kalau kamu bisa mengetahui identitasku yang sebenarnya. Mengingat kamu bahkan membunuh raja penguasa." "Ya, aku dulunya adalah pelayan para bangsawan." "Sepertinya dia bukan pelayan Radir. Aku adalah pelayan Vulkan." "Vulkan?" Soho kaget dengan jawaban yang tak terduga. Seakan mengharapkan reaksi itu, lelaki tua itu tersenyum sedih dan mengangguk lagi. "Itu benar. Iblis rakus Vulkan. Ngomong-ngomong, Vulkan tidak pernah memiliki sosok seperti anak laki-laki." "Haha." Desas-desus yang beredar di antara para iblis tentang dia menjadi putra Vulkan yang tersembunyi. Saya bertanya-tanya bagaimana perasaan lelaki tua itu ketika dia mendengar desas-desus itu.
Haha. Vulkan tidak pernah memiliki hasrat seksual sejak awal. Dia hanyalah iblis yang hidup dari nafsu makannya sendiri. Itu sebabnya dia adalah tuan yang cukup mudah untuk dilayani oleh pelayannya. Dia mudah dilayani. Ya, selama kita berhati-hati agar tidak dimakan. Ini tidak lucu, tapi ketegangannya luar biasa. Apakah kamu kebetulan tahu apa yang terjadi pada iblis di wilayah tempat para bangsawan iblis menghilang? Bukankah di sini seperti ini? Didominasi oleh yang terkuat. Tidak, bukan seperti itu. Iblis akan melakukan apa saja, tanpa mempedulikan cara atau metode, untuk memakan satu sama lain. Kali ini, kasus penguasa haus darah itu sangat unik, begitu katanya. Lalu apa yang terjadi? Mereka kanibal. Pada akhirnya, hanya satu iblis yang bertahan setelah memakan satu sama lain. Mendengar kata-kata itu, Soho menatap lelaki tua itu lagi. Mungkinkah satu-satunya iblis yang masih hidup adalah dirimu? Tidak. Aku hanya beruntung. Aku bersembunyi di tanah sampai semua orang hancur sendiri. Dan setelah semuanya selesai, aku keluar dan mengambil mayat mereka untuk dimakan dan mendapatkan kekuatan. Dia tampaknya sangat melemah dibandingkan dengan yang dulu. Tiba-tiba, Beru muncul dan melihat lelaki tua itu. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu tersenyum lemah dan berkata, "Tentu saja itu wajar. Karena kekuatanku dicuri oleh penguasa haus darah." Penguasa haus darah. Itu benar. Aku sebenarnya adalah inang pertama yang digunakan oleh penguasa haus darah. Tetapi ketika dia menyadari bahwa tubuhku sudah tua dan tidak berguna, dia tidak ragu untuk meninggalkan tubuhku dan pergi mencari iblis yang lebih kuat dan lebih muda. Kisah yang diceritakan lelaki tua itu cukup menarik. Inang pertama penguasa haus darah. Apakah kamu kebetulan tahu bagaimana dia itu muncul di alam iblis? Bagaimana? Tentu saja. Aku mengingatnya dengan jelas. Mana mungkin aku bisa melupakan momen itu? Suatu hari, sebuah meteor kecil jatuh di alam iblis tempat tinggal lelaki tua itu. Di tengah kawah itu ada api biru kecil menyala. Disitulah kesulitan dunia iblis dimulai. Awalnya, dia dianggap sebagai iblis api kecil. Tapi tidak ada yang tahu bahwa dia akan tumbuh menjadi penguasa yang mendominasi semua iblis. Sebuah meteor. Soho merenungkan kata-kata pria tua itu. Tuan muda. Tampaknya para apostel itu bersembunyi di meteor dan jatuh di sini. Bersembunyi di meteor. Ya, jika dia terbang, itu pasti akan ditangkap oleh prajurit bayangan. Saat ini, semua rute dari luar angkasa ke sektor ini dijaga ketat oleh prajurit. Tapi tidak mungkin memantau setiap meteor yang muncul. Tentu saja, jika terlalu kuat, akan mudah bagi kita untuk mendeteksinya. Tapi dari pengalamanku, raja penguasa ini tampaknya sangat cerdik dan menyelinap ke sini. Yah, dia sangat licik. Selain Beru, siapa yang berani menilai raja penguasa yang menakutkan itu sangat licik? Tapi dengan Soho berdiri di depannya, yang telah membunuh raja penguasa itu dengan kekuatan yang lebih kuat, tidak ada cara untuk membantah kata-katanya. Hehe, sungguh mengesankan. Orang tua itu hanya bisa tertawa gugup. Beru, ya. Soho bertanya, apakah masih ada kemungkinan para apostel lain dari dewa asing ada di dekat sini? Aku telah melacak, tapi aku tidak merasakan apapun di dekat sini untuk sekarang. Aku mengerti. Kalau begitu mungkin kita harus pergi dan memeriksa di mana meteor itu jatuh. Dia akhirnya menemukan jejak dewa asing untuk pertama kalinya. Dan jika dia menelusuri petunjuk ini secara terbalik, sesuatu mungkin akan muncul. Orang tua, bisakah Anda membimbing saya ke tempat meteor itu jatuh? Apakah itu perlu? Tuan muda, kemungkinan ini tempatnya. Ada kehadiran energi dewa asing yang kuat di area ini. Tempat ini memiliki kawah besar. Untungnya, tidak ada tanda-tanda makhluk lain seperti raja penguasa yang bersembunyi di sini. Yah, kalau begitu kita hanya perlu memeriksa pusatnya. Di sana, terkubur di bawah tanah, ada pecahan bintang kecil, atau lebih tepatnya, tumpukan batu besar.
Kurasa aku harus menggalinya. Soho melihat sekeliling, memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, dan kemudian berkata, "Bangkitlah. Bayangan Minotaur level 1. Kelas Ksatria." 5 Minotaur muncul. Soho menunjuk meteor itu memerintah para Minotaur. "Apa yang kalian lihat? Cepat gali. Tuan, kita menemukan sesuatu." Kuei dengan hati-hati memerintahkan Minotaur dan mengawasi mereka. Segera memanggil Soho. Di samping meteor ada tumpukan batu. Sebuah lubang terlihat. Ada ruang tersembunyi. Apakah ini semacam pintu masuk ke pesawat ruang angkasa? Soho melebarkan lubang sedikit lagi dan mengintip ke dalam. Di dalam, ada pola yang diselimuti api biru, terbuat dari aura dewa asing. Tampaknya itu formasi mantra canggih yang dibuat dengan energi dewa asing. Tapi apa kau tahu mantra macam apa itu? Tampaknya itu adalah mantra tingkat tinggi yang meningkatkan daya tahan meteor dan memperluas ruang rahasia di dalamnya. Kenapa begitu luas? Bukankah itu hanya ruang kosong saja? Beru menggelengkan kepalanya. Tapi Kuei, dengan suara bersemangat, berkata, "Ini adalah formasi mantra yang lebih kompleks dan terstruktur dengan rumit. Saya tak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya." Soho memeriksa formasi mantra lebih dekat. Itu berisi pola yang sangat rumit dan kompleks, memancarkan energi sihir. Apa ini? Solo Camping. Narik Rock, Chapter 104. Bagaimana cara membuka ruang rahasia ini? Soho bertanya pada Beru dengan rasa ingin tahu. Beru mengangguk dengan percaya diri. Robek saja penghalang sihir yang lemah ini dengan paksa. Dengan itu, Beru terbang menuju penghalang sihir dan dengan mudah merobek dengan cakarnya. Terdapat ruang tersembunyi di baliknya. Terbuka. Soho segera mengambil 2 tanduk vulkan di tangannya dengan posisi siap bertarung. Tidak tahu apa yang akan muncul dari dalam. Tapi yang membuatnya kecewa bukan musuh yang menunggu di dalam. Namun sebaliknya, kamu mendapatkan item, Esensi Iblis. Esensi Iblis. Soho mengambil manik kecil itu dengan ekspresi bingung. Item, Esensi Iblis Rank. Tanda tanya. Jenis, permata. Itu adalah segel yang berisi jiwa banyak iblis. Menghancurkannya bisa melepaskan para iblis. Saat Soho memeriksa informasi item tersebut, tanduk vulkan yang dia pegang di tangan satunya mulai bergetar. Seolah lapar dan ingin makan lebih. Soho mendecakkan lidahnya. Sayang sekali. Jika aku menemukan ini lebih awal, aku bisa memperkuat tanduk vulkan dengan lebih mudah. Sungguh sia-sia. Sekarang quest vulkan sudah berakhir. Jiwa iblis tidak berharga bagi Soho. Aku harus bertanya kepada Esil tentang hal ini nanti. Soho menyimpan esensi iblis di inventorinya untuk saat ini. Barang-barang di ruang rahasia apostel dewa asing tidak hanya terbatas pada esensi iblis. Tuan muda, saya telah menemukan sesuatu yang penting. Beru, yang telah mengobrak-abrik gudang, kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. Anda memperoleh item, perkamen dewa asing. Item, perkamen dewa asing. Rank, tanda tanya. Jenis, perkamen. Itu adalah tablet batu yang diukir dengan bahasa dewa asing. Itu dibuat dengan sihir khusus. Beru pura-pura tahu. Aku tahu sihir apa ini. Selama perang, pasukan dewa asing menggunakan ini untuk berkomunikasi satu sama lain. Saya melihatnya dengan jelas. Mereka berkomunikasi satu sama lain menggunakan lempengan batu. Ya, masalahnya adalah item tersebut berpasangan. Dan karena hanya ada satu di sini, yang lain pasti dimiliki orang lain. Mungkin orang yang mengirim penguasa haus darah ke sini. Itu sangat mungkin. Soho menatap tablet batu dewa asing, mencoba memikirkan cara menggunakannya. Tetapi dia tidak mendapatkan petunjuk apapun. Yah, jika aku menyimpan ini, aku mungkin akan menggunakannya suatu hari nanti. Mungkin aku akan menerima pesan dari pihak lain terlebih dahulu. Soho memasukkan tablet batu dewa asing ke dalam inventorinya. Sepertinya tak ada hal lain yang bisa kita dapatkan di sini. Tampaknya penguasa haus darah telah menggunakan meteor ini untuk menyimpan jiwa iblis yang telah dia kumpulkan.
atau sebagai markas rahasia untuk berkomunikasi dengan apostel lainnya. Sekarang mari kita kembali. Di mana kamu mendapatkan ini? Esil tercengang saat melihat esensi iblis yang diberikan Soho. Aku mengambilnya di suatu tempat. Apakah kamu membutuhkannya? Aku bisa merasakan banyak sekali jiwa iblis di sini. Mungkinkah itu item penguasa haus darah? Menyadari pengamatan tajam Esil, Soho menganggukkan kepalanya. Sepertinya begitu. Aku mendengar bahwa jika kau memecahkannya, jiwa iblis akan dilepaskan. Apakah kau tahu apa yang terjadi jika kau menghancurkannya? Mereka akan terbebas. Bahkan jika hanya tubuh mereka yang tersisa, iblis tidak mati. Mereka akan melayang-layang dan memilih serangga atau monster yang tidak berakal, dan terlahir kembali sebagai iblis baru. Apakah mereka memberikan poin EXP saat dibunuh dan bisa menaikkan levelnya? Tidak. Apakah leveling sudah mempengaruhi kerja otakmu? Kalau begitu, aku harus segera memecahkannya. Soho segera menghancurkan esensi iblis. Begitu dia melakukannya, banyak roh iblis keluar seperti kembang api. Kia. Tawa menakutkan bergema dari segala arah. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya terperangkap dalam esensi iblis mulai berputar-putar di sekitar Soho dan Esil, tertawa histeris. Dan dengan tatapan serakah dan mulut yang mengeluarkan air liur, mereka mencari wadah yang tampak lezat tepat di depan mereka untuk dirasuki, dengan kilatan menyeramkan di mata mereka. Dari semua orang, pastilah Esil, bangsawan iblis, yang merupakan inang terdekat, dan mereka dengan hati-hati melangkah mundur untuk mencari target yang lebih mudah. Mereka mengincar Soho. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia biasa. Tapi saat mereka melihat Soho, mereka menyadari kesalahan mereka. Berada dalam bentuk spiritualnya membuatnya semakin terlihat. Dalam bayang-bayang Soho, jurang yang dalam dan sangat besar menjulang seperti lubang yang tak berdasar. Para roh bahkan lebih ketakutan daripada mereka melihat Esil dan melarikan diri dengan putus asa. Jika mereka terhisap ke dalamnya, mereka akan mati. Bukan hanya mati, tapi rasanya jiwa mereka akan dilahap oleh rasa takut itu sendiri. Mengapa mereka seperti itu? Jangan pedulikan mereka. Mereka akan menemukan mangsa yang mudah untuk dirasuki. Apakah iblis secara alami merasuki orang lain seperti itu? Ya. Bahkan jika kita mati, selama jiwa kita masih ada, kita bisa terlahir kembali di tubuh lain. Itulah inti dari spiritualisasi. Esil menyadari bahwa kemampuan yang dia gunakan untuk merasuki pedang Soho adalah bagian dari kekuatan itu. Iblis tidak mati. Mereka akan terlahir kembali. Namun, saat mendapatkan tubuh baru, sebagian besar ingatan sebelumnya hilang. Jadi bisa dibilang itu seperti sekarat. Esil bergumam ketika dia melihat jiwa-jiwa iblis yang tersebar menghilang dalam kehampaan. Mereka mungkin adalah iblis yang berperang melawan penguasa haus darah. Jika mereka disegel secara terpisah, mereka pastilah jiwa-jiwa yang diinginkan oleh penguasa haus darah. Begitu mereka mendapatkan tubuh baru dan terlahir kembali sebagai iblis, mereka akan menjadi kekuatan besar bagi kita. Sejak saat itu, Esil bekerja keras untuk menyatukan semua iblis di negeri ini, yang berpusat di sekitar Koloseum. Para budak yang biasa menambang biji untuk perang tiba-tiba mendapatkan kebebasan mereka dalam semalam. Namun meski berganti penguasa, kehidupan sehari-hari mereka tidak banyak berubah. Bagaimana jika para dewa asing dari luar angkasa datang menyerang? Penguasa haus darah juga boneka dewa asing. Dia bukanlah biasa. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah ada yang salah? Kita hanya perlu melawan jika musuh datang. Maka kita akan membutuhkan senjata, kata Esil. Tanpa ada orang lain yang menyuruh, iblis mengambil beliung mereka lagi dan mulai menambang biji. Kali ini dengan kemauan mereka sendiri, tanpa perlu dicambuk oleh pengawas iblis. Tindakan mereka bukan karena perintah Esil. Iblis bukanlah ras yang takut akan pertempuran sejak awal. Sebaliknya, mereka menikmati melawan musuh yang kuat. Dan mereka bukan tipe yang akan menyesal jika mereka lemah dan akhirnya dia mangsa.
Alasannya adalah keyakinan mereka meskipun menghadapi kematian, mereka akan terlahir kembali. Penguasa Haus Darah adalah makhluk kejam yang bahkan membakar jiwa iblis dengan api biru, dan mengambil tubuh mereka tanpa meninggalkan jejak. Kita tidak bisa disiksa oleh raja-raja penguasa seperti itu lagi. Kukuku ini perang. Perang. Ayo bersiap untuk perang. Untuk Radir. Untuk Esil Radir. Bangsaan sejati. Hanya karena Esil, bangsawan iblis yang tersisa, para iblis berkumpul di sekelilingnya dengan penuh semangat. Itulah seberapa besar nilai keberadaan darah murni bagi para iblis. Melihat adegan tersebut, Soho bertanya pada Beru karena penasaran. Apa itu darah murni? Dan mengapa mereka rela menyerahkan diri seperti ini? Apakah aku salah? Beru mengangguk. Ya, Anda benar. Hanya darah murni yang memiliki kualifikasi untuk menjadi Demon Lord. Mereka akhirnya berharap Esil akan menjadi penguasa baru suatu hari nanti. Mereka menginginkan penguasa dunia iblis, yang saat ini terpecah agar dapat dipersatukan kembali sebagai satu dunia lagi. Saat Soho pertama kali bertemu Esil, dia jelas dikejar iblis. Iblis-iblis itu hanya ingin melahapnya dan menjadi bangsawan iblis. Dan lebih jauh lagi, niat mereka adalah untuk mendapatkan kualifikasi untuk menjadi Raja Iblis dan membangun kembali dunia iblis. Ini semua berkat kamu, Soho. Aku masih belum sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatan asliku. Bahkan sekarang, jika iblis-iblis itu menyerang sekaligus, aku tidak akan berdaya dan kemungkinan besar akan dimangsa. Tapi sekarang, terima kasih. Tidak ada makhluk dengan pikiran seperti itu yang berani mendekatiku. Esil berterima kasih kepada Soho. Semua iblis di Koloseum telah menyaksikan Soho mengalahkan penguasa Haus Darah dengan kekuatan yang luar biasa. Selama keberadaan Soho melindungi Esil Radir, tidak ada iblis yang berani menantang keluarga Radir. Namun, kedamaian tidak akan berlangsung lama. Alasan mengapa iblis itu sendiri bersiap untuk perang sekarang adalah karena ketakutan bahwa raja penguasa yang lain dapat muncul kapan saja bersama dengan meteor. Untuk mengatasinya, aku harus mendapatkan kembali kekuatanku terlebih dahulu. Dengan Bloodstone. Ya. Sekarang setelah aku menjadi penguasa tanah ini, aku akan secara bertahap mengekstrak Bloodstone dari iblis yang lebih rendah dan mengkonsumsinya sebagai upeti. Ada berbagai kegunaan untuk Bloodstone, tetapi yang paling umum di antara bangsawan iblis adalah terus menyerap darah iblis yang lebih rendah agar mempertahankan kekuatan mereka. Tapi jika aku mengkonsumsi terlalu banyak darah sekaligus, semua bawahanku akan mati dan jumlahnya akan berkurang. Jadi penting untuk mengkonsumsinya secara terus-menerus dalam jumlah terkendali. Esil merentangkan tangannya lebar-lebar ke arah iblis yang mengikutinya. Kemudian, sejumlah kecil darah diekstraksi dari tubuh iblis dan dikumpulkan menjadi manik-manik kecil. Ratusan manik-manik itu terbang menuju Esil dan terserap. Pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Soho yang menyaksikan Esil menerima kekuatan itu dengan ekspresi gembira dapat merasakan bahwa energi yang berasal dari Esil menjadi sedikit lebih kuat. Kau lihat barusan. Begitulah cara kerjanya. Hanya masalah waktu sebelum aku mendapatkan kembali kekuatanku sepenuhnya. Tapi aku tidak bisa mengekstrak Bloodstone seperti ini setiap hari. Jadi tidak banyak yang harus kulakukan sekarang. Meski sudah menjadi penguasa para iblis, Esil tetap menugaskan beberapa hal kepada bawahan iblisnya. Bahkan iblis tua yang dulunya adalah bawahan Vulkan memiliki lebih sedikit pekerjaan yang harus dilakukan setelah Esil menjadikannya bawahan. Menyadari apa yang ingin dikatakan Esil, Soho tersenyum dan mengulurkan tangannya. Bagus. Kalau begitu untuk saat ini, kau akan bekerja keras sebagai anggota guild nantinya. Ya, pemimpin guild. Anda akan menggaji saya dengan baik, bukan? Saya berasal dari keluarga bangsawan di kampung halaman saya. Jadi nilai saya cukup tinggi. Esil tertawa ceria dan berjabat tangan dengan Soho. Ayo kembali sekarang ke bumi. Bersambung.